Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini kita akan membahas NMR spektroskopi. Nah, analisis yang kita pakai pada polimer ini kita akan memakai metode nuklir magnetic resonance. Nah, kita dari kelompok 3 yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Faros Hanif Pratama, ada Hidayat Firdaus, ada Syafira Dwi Rahmadifa, ada Tresinta Aji Guntari, ada Prajati Arum Siwi, ada Brian Rizka Iswara, dan Nabila. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke informasi jurnal yang kita pakai untuk analisis polimer ini, yang akan disampaikan oleh Faros. Ya, terkait jurnal ini sendiri kami mengambil judul yaitu Non-Destructive Analysis of Polymer Based Material by Compact NMR yang ditulis oleh Alina Adams. Nama jurnal ini sendiri yaitu Magnetic Resonance Imaging yang diterbitkan pada tahun 2019. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat langsung link yang tertera. Selanjutnya kita masuk ke bagian introduction pada polimer. Akan disampaikan oleh Tresinta. Untuk yang pertama adalah introduction. Polimer merevolusi kemajuan dan kebutuhan hidup manusia karena sifatnya yang baik dan disesuaikan dengan aplikasi tertentu. Revolusi dapat terjadi karena adanya formulasi yang tepat, di mana polimer bercampur dengan berbagai aditif seperti plasticizer, stabilizer, dan filler. Revolusi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal, yaitu bahan dan struktur polimer, dinamika polimer, dan morfologi pada waktu dan skala yang berbeda, dan berdampak pada sifat jangka pendek dan panjang dari produk akhir. Selanjutnya, pengaruh dari faktor eksternal, yaitu suhu, tekanan, dan deformasi perancangan polimer. Hal ini perlu diperhitungkan saat merancang produk polimer untuk aplikasi tertentu. Kemudian pengertian dari nuclear magnetic resonance atau resonansi magnetik nuklir adalah salah satu metode analisis yang secara substansial dapat meningkatkan pemahaman tentang perilaku mikroskopis bahan polimer dan sebagian besar telah berkontribusi pada perkembangan dalam ilmu polimer. Teknik ini dapat mengatasi masalah yang terkait dengan berbagai metode analitik lainnya seperti kebutuhan akan keteraturan jarak jauh yang dipersyaratkan oleh hamburan sinar X. Oke, selanjutnya kita masuk ke materials and methods atau bahan dan langkahnya. Kita akan disampaikan oleh Mbak Nabila. Ya, silakan Mbak. Untuk selanjutnya ada materials and method. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada instrumen NMR compact dan yang kedua ada metode pengukuran. Pada instrumen NMR compact ini menggunakan teknologi magnet permanen yang saat ini digunakan untuk studi bahan polimer. Di dalamnya terbagi menjadi 3 alat. Yang pertama ada profile mouse NMR, yang kedua ada sensor Halbach, dan yang ketiga ada medan magnet. Untuk selanjutnya, metode pengukuran. Metode ini digunakan dengan sensor medan rendah yang bergantung pada derajat homogenitas suatu medan magnet. Analisis peluruhannya eksperimental dengan fungsi yang analitik. Biasanya eksponensial memberikan nilai waktu relaksasi terhadap T2F. Selanjutnya, prosedur alternatif menggunakan kebalikan dari transformasi Laplace untuk mengekstrak
rincian tentang distribusi waktu relaksasi. Oke, selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh Arum. Oke, bagian-bagian dari instrumen Compact NMR yaitu ada Profile MOS NMR. Dengan sensor ini, sinyal dapat diperoleh dari potongan datar tipis yang terletak pada jarak tetap di atas permukaan magnet. Yang kedua, sensor Halbach. Sensor ini digunakan untuk mempelajari bahan polimer. Yang ketiga, medan magnet. Medan magnet yang homogen dari spektrometer spin-solve. Medan magnet digunakan pada pengukuran spektroskopi sampel cairan yang digunakan utama untuk analisis struktural molekul kecil. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasi NMR yang akan disampaikan oleh Mbak Ara. Silakan, Mbak. Selanjutnya ada aplikasi NMR yang terdiri dari quantification of local plasticizer concentration in PVC, yang kedua solvent and polyethylene, dan yang ketiga adalah aging of semi-crystalline polymers. Ya, lanjutkan Mbak Ara. Yang pertama ada quantification of local plasticizer concentration in PVC. Pendekatan yang diperkenalkan menggunakan kurva korelasi yang ditetapkan antara parameter relaksasi transversal yang diukur dengan profil NMR mouse dan konsentrasi bulk plasticizer yang diketahui dalam pelat PVC segar dengan distribusi plasticizer yang homogen. Selanjutnya, studi ini menyoroti kemungkinan identifikasi kimiawi dari berbagai plasticizer tanpa memerlukan teknik spektroskopi, hanya dengan menggunakan kurva korelasi yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, metode yang diusulkan memiliki keunggulan berbeda dibanding alat analisis lain yang saat ini diterapkan dalam studi PVC terplastis, termasuk NMR standar yang dapat menyelidiki hanya sebagian besar atau sifat permukaan atau perlu mengekstrak pemlastis untuk identifikasi kimiawi dan kuantifikasi konsentrasi. Oke, selanjutnya bagian solvent and polyethylene dijelaskan oleh Brian. Iya, yang berikutnya ada solvent dan polyethylene. Dalam penelitian terbaru, ditunjukkan bahwa relaksometri NMR medan rendah dilakukan dengan sensor Halbach, yaitu metode yang tepat untuk mendeteksi perubahan yang diinduksi oleh pembengkakan pada polimer semikristalin dengan demonstrasi polyethylene atau PE. Pengukuran NMR medan rendah dapat dikonfirmasi dengan pengukuran NMR yang dilakukan dalam medan magnet tinggi dan hasil kalorimetri pemindaian diferensiasi. Ya, dilanjutkan. Yang berikutnya ada aging of semi-crystalline polymer. Metode NMR dengan medan rendah semakin populer karena kemampuannya untuk menjelaskan secara rinci jaringan molekuler pada polimer amorf dan semi-kristalin. Untuk polimer semi-kristalin biasanya memiliki struktur molekul yang lebih padat. Beberapa bagian mikroskopis lainnya juga dapat diperoleh dengan NMR medan rendah ini. Namun, perubahan strukturalnya hanya dapat diteliti dengan NMR medan tinggi. Oke, berbagai detail mikroskopis lainnya juga dapat diperoleh dengan menggunakan NMR medan rendah ya. Oke,
Untuk kesimpulannya itu salah satu analisis polimer yang digunakan yaitu dengan metode NMR. Nah, di mana metode tersebut merupakan instrumen untuk memperoleh suatu informasi senyawa kimia dan struktur yang belum diketahui, konformasi hormon peptida dan sebagainya. NMR sendiri memiliki peranan penting. Yang pertama, itu merupakan hasil peningkatan terbaru sejak beberapa tahun terakhir dan pengembangan dari metode-metode sebelumnya. Dan yang kedua, merupakan instrumen yang tersedia di pasaran dan terus mengalami perkembangan yang memenuhi standar aktivasi Metode kali ini yang digunakan adalah instrumen NMR kompak dan metode pengujuran. Selain itu, ada juga NMR kontrol kualitas serta NMR kekuatan tinggi. Dan aplikasi metode NMR ini yaitu untuk menganalisis PVC, terus solvent, ada polietilen, dan polimer semikristal. Mungkin itu saja penjelasan dari kami kelompok 3 mengenai NMR. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.